Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan sehingga masih kita bisa melaksanakan kewajiban kita yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan segala amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahwasannya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang pahala sholat tarawih di malam yang ke-20. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, barang siapa orang yang beriman yang melaksanakan sholat tarawih di malam yang ke-20, maka akan mendapatkan pahala sama dengan pahalanya orang-orang yang berjihad dan orang-orang yang soleh. Jihad fisabilillah merupakan perbuatan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentang keutamaan berjihad, Allah SWT firmankan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 169 sampai 170. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradi. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapatkan rizki. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 29. Wallahu a'lam bimuradi. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari akhirat, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah. Yang termasuk kategori kufar adalah yang pertama ada kafir harbi, adalah orang yang memerangi umat Islam. Nah, ini harus diperangi. Yang kedua ada kafir zimmi, itu orang yang bernaung di bawah kerajaan Islam. Nah, ini tidak boleh diperangi. Jihad yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya tentu berbeda dengan jihad yang dilakukan pada zaman sekarang. Jihad yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabatnya, mereka berperang melawan kafir yang memerangi Islam, sehingga mereka yang gugur di medan pertempuran, mereka lah yang disebut orang yang mati syahid. Jihad yang dilakukan pada zaman sekarang bisa dilakukan dengan cara menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama dijadikan termasuk fisabilillah, karena dengannya akan tegak Islam sebagaimana tegaknya Islam dengan jihad. Rasulullah SAW juga bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fisabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa orang yang keluar untuk menuntut ilmu, maka sesungguhnya dia ada dalam jalan Allah sampai ia kembali. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang jihad. Beliau menjawab, maukah engkau aku tunjukkan amalan yang lebih baik daripada jihad? Engkau membangun masjid, lalu di dalamnya engkau ajarkan hal-hal yang wajib, yang sunnah dan fikih untuk mendalami agama. Kemudian mendidik anak juga adalah jihad. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafadzullah berkata, ini adalah jihad fisabilillah. Ini adalah seutama-utamanya jihad, yaitu engkau berusaha untuk mendidik anakmu di atas ketaatan kepada Allah. Sehingga penting bagi kita semua untuk berusaha mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang bertakwa kepada Allah, anak-anak yang taat kepada Allah, anak-anak yang memiliki akhlakul karimah. Bentuk jihad yang bisa kita lakukan di zaman sekarang ini juga adalah sholat pada waktunya, dan juga merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah amalan yang paling dicintai Allah? Beliau SAW menjawab, sholat pada waktunya, berbakti pada kedua orang tua, dan jihad di jalan Allah. Hadis riwayat muttafaqun alaih.
Sementara jihad yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini diterangkan dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, ketahuilah bahwasannya seseorang mukmin di bulan Ramadan mengumpulkan dua jihad sekaligus melawan hawa nafsunya. Yang pertama berjihad di siang hari dengan berpuasa, dan yang kedua berjihad di malam hari dengan sholat taraweh. Maka barang siapa yang mengumpulkan dua amalan jihad ini, menunaikan haknya dan bersabar dalam menjalaninya, maka dia akan meraih pahala yang penuh tanpa perhitungan. Mudah-mudahan melalui keberkahan jihad kita, yaitu di siang hari dengan berpuasa bulan Ramadan dan di malam hari dengan melaksanakan sholat taraweh, khususnya di malam yang ke-20 ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala yang Allah janjikan, yaitu mendapatkan pahala sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah dan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.